Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Minta kesediaan Pendeta Muda Sembiring berdoa untuk firman Tuhan. Benar ya Tuhan, Tuhan Yesus adalah memandang dan saat ini Tuhan mau dengan kebenaran firman Tuhan yang memberikan makanan rohani bagi kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Sami yang akan menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh menyegarkan jiwa kami, menguatkan setiap kami semua Tuhan. Hidup kuasa iman ini ya Tuhan, dibungkus dengan kuasa dari situ. Dan malaikat Allah berjaga-jaga Tuhan, sehingga hati kami terbuka kepada Tuhan. Hati kami dijamah oleh Tuhan, diajar dan dididik oleh Tuhan. Sehingga hati kami dibaharui kembali, untuk hati kami terbuka dan siap dibaharui untuk pemulihan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami, ayo berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu kembali jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Apa kabar? Kabar baik? Beritakanlah. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di minggu ke-4 di bulan Oktober. 2 bulan lagi kita masuk dalam perayaan Natal. Dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini bagaimana iman itu akan terus semakin bertumbuh. Ada progressive faith, bagaimana iman kita akan semakin terus berprogres dengan lebih baik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, namun di pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk sedikit keluar dari tema kita. Kita tidak belajar tentang iman, tapi kita mau belajar tentang keselamatan. Kita akan belajar tentang keselamatan. Menurut Bapak Ibu, menurut saudara semua, keselamatan itu eksklusif atau inklusif? Bapak Ibu meyakini keselamatan itu eksklusif atau keselamatan itu inklusif? Lebih condong kemana? Kalau keselamatan itu eksklusif, bahwa hanya orang-orang tertentu, hanya kita sendiri. Kalau keselamatan itu inklusif, maka itu untuk semua orang, semua suku, semua bangsa, dengan berbagai macam latar belakang sosial mereka. Maka ketika keselamatan itu inklusif, itu untuk semua orang. Pagi hari ini, ya, ini judul khotbah yang ingin saya bawakan bagi kita semua. Kita akan belajar tentang keselamatan inklusif yang alkitabiah. Nah, mengapa saya membawa khotbah ini? Dalam kelas kami di tren teologi sistematika, membahas tentang soteriologi. Bapak Ibu kalau tahu soteriologi itu apa? Ilmu tentang keselamatan. Jadi membahas tentang keselamatan, dan saya mendapat bagian untuk membahas tentang soteriologi ini. Tapi soteriologi dalam konsep inklusif. Soteriologi di dalam konsep inklusif atau keselamatan yang inklusif. Nah, pertanyaannya begini. Apakah keselamatan yang inklusif itu alkitabiah ataukah tidak?
Apakah keselamatan untuk semua orang itu alkitabiah ataukah tidak? Ataukah keselamatan itu hanya eksklusif? Hanya kepada orang-orang tertentu? Hanya kepada suku-suku tertentu? Atau seperti apa kita memahami itu? Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang keselamatan inklusif yang alkitabiah. Tentu ini kalau kita hubungkan dengan iman yang progresif itu, iman yang akan terus bertambah, iman yang akan terus berbuah, iman yang akan terus maju, maka ketika kita memaknai keselamatan yang inklusif ini, amanat agung itu akan semakin giat kita lakukan. Nanti bagian akhirnya saya akan jelaskan tentang amanat agung itu. Rupanya amanat agung itu berkaitan juga atau ada hubungannya dengan yang namanya keselamatan yang inklusif. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di mana ayatnya? Saya ingin memulai dengan bagian ini, yaitu dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Nah, ini dasar daripada keselamatan yang inklusif itu, yaitu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini dasar daripada firman Tuhan, bagaimana keselamatan itu adalah keselamatan yang inklusif. Keselamatan yang inklusif itu adalah bahwa kasih Allah yang sangat besar akan dunia ini, yaitu akan semua orang di dunia ini. Apa itu keselamatan yang inklusif? Nah, pemahaman akan keselamatan inklusif itu sangat penting dalam konteks pemberitaan Injil. Kalau kita nggak memaknai bahwa keselamatan itu inklusif atau keselamatan itu untuk semua orang, maka kita akan berdiam diri aja di gereja. Enggak, keselamatan itu hanya untuk saya. Terserah orang lain mau percaya, orang lain mau selamat, terserah dia. Karena keselamatan itu eksklusif buat saya. Keselamatan itu bukan untuk orang lain. Tapi ketika kita memaknai bahwa keselamatan itu inklusif, kita paham benar, kita mengerti benar tentang keselamatan yang untuk semua orang, maka kita akan semakin giat di dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Oh, gereja akan semakin giat dalam pemberitaan Injil. Makanya di dalam 2 minggu yang lalu, itu kita pergi ke Curup. Kita mau supaya ada pos PI yang ada di Curup. Mengapa? Supaya orang-orang yang ada di sana juga terlayani. Supaya pemberitaan Injil juga sampai di sana. Itulah konsep daripada keselamatan yang inklusif. Selama ini kan kita paham bahwa keselamatan itu untuk saya saja mungkin, atau untuk semua orang. Nah, apa namanya untuk semua orang itu? Apa artinya dalam bahasa teologinya? Apa sih arti untuk keselamatan bagi semua orang itu? Nah, dalam teologi sistematika, dalam soteriologi, bahwa itu adalah keselamatan yang inklusif untuk semua orang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ilmu teologi Kristen, pelajaran tentang keselamatan itu tadi disebutkan tentang adalah soteriologi. Nah, jadi walaupun ini bahasa-bahasa teologi, bahasa-bahasa pendidikan, kita harus memahami itu juga, bahwa soteriologi itu adalah ilmu tentang keselamatan, atau teologi atau pembahasan tentang keselamatan. Karena itu bagian di dalam teologi sistematika. Kalau kita yang belajar, ada mahasiswa yang belajar tentang di seminari, maka soteriologi itu adalah ilmu tentang atau pembelajaran tentang keselamatan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan apa itu soteriologi. Pemahaman atau konsep atau pengertian tentang soteriologi. Nah, ini bahasa lembak. Bahasa lembak ya.
Yang pertama itu adalah kata soterion. Bahasa lembaknya itu ya. Tulisannya itu. Nah, itu ya. Itu berasal dari kata soter, yaitu penyelamat, dan logia, yaitu perkataan atau perkataan berkaitan tentang keselamatan atau tentang penyelamatan. Atau juga berarti bahwa kata soteriologi dari kata soterion itu berarti ajaran tentang keselamatan. Bagaimana kita belajar tentang keselamatan. Nah, iman yang progresif itu juga itu harus memaknai tentang keselamatan itu. Apakah keselamatan itu hanya untuk diri sendiri? Berita Injil, berita tentang keselamatan itu hanya untuk pribadi atau untuk semua orang? Perkataan berita tentang penyelamat atau keselamatan itu untuk diri sendiri atau untuk semua orang. Nah, itu ilmu tentang pengertian tentang soteriologi. Pertanyaannya yang kedua begini, mengapa semua orang butuh keselamatan? Atau begini, mengapa manusia butuh keselamatan? Mengapa Bapak Ibu butuh keselamatan? Mengapa kita butuh keselamatan? Enggak, saya nggak butuh keselamatan. Karena hidup saya baik-baik aja. Gitu ya. Saya menjelaskannya dalam dua hal. Yang pertama, karena Roma 6 ayat 23 itu berkata, kejatuhan manusia akan dosa dan upah dosa itu adalah maut. Orang butuh diselamatkan karena upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika ada orang yang berkata bahwa saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh keselamatan, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Semua orang itu butuh keselamatan. Makanya ada banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keselamatan itu. Roma 6 ayat 23 itu berkata bahwa upah dosa bukan hidup yang kekal, tapi upah dosa itu adalah maut. Yang berikutnya, mengapa orang butuh keselamatan? Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 itu berkata setiap orang berbuat dosa. Nah, rupanya nggak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Wah, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Ada yang tidak marah-marah hari ini pagi waktu bangun? Ada? Semuanya senyum, hati penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, pagi ini saya bangun dengan badan sehat, saya semuanya baik, keluarga baik, siap makan, siap ke gereja. Oke, hari ini sampai dengan detik ini nggak ada marah-marah. Ini hari kemarin, apakah ada yang marah-marah? Hari kemarin lagi, apakah ada yang marah-marah? Itu masalah kecil itu ya. Nah, kalau kita mau jujur, maka kita tidak pernah melewati bagian ini. Artinya bahwa semua orang berdosa. Orang yang berdosa itu dia butuh keselamatan. Amin. Saudara butuh keselamatan karena berdosa. Kalau nggak berdosa, kan kita nggak butuh keselamatan. Ngapain kita butuh keselamatan? Orang sudah selamat, tidak melakukan dosa, maka pasti kalau nggak melakukan dosa, hidupnya bersama dengan Tuhan. Tapi karena manusia berbuat dosa dan setiap orang berbuat dosa, maka setiap orang juga membutuhkan yang namanya itu keselamatan. Saya butuh keselamatan. Karena dulu saya berbuat dosa, makanya saya percaya kepada Yesus. Saya mencari Yesus. Saya berusaha untuk menemukan Yesus. Dan ketika menemukan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Karena butuh yang namanya keselamatan. Saudara pun juga demikian. Kita ada di sini karena kita butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, kebenaran firman Tuhan memberikan jawaban akan kebutuhan manusia yang berdosa itu, karena Allah itu menginginkan semua orang itu
diselamatkan. Kan rancangan Allah pada awalnya itu kan rancangan kebaikan. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, manusia diciptakan apa? Segambar serupa dengan Allah. Iya kan? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa Allah ingin bahwa manusia itu hidupnya sama dengan Dia, karakternya semuanya. Tapi karena kejatuhan dosa itu, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Hingga maut yang menjadi tujuan hidup manusia yang berdosa itu. Nah, Allah tidak merancangkan itu bagi manusia. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, apa itu keselamatan? Wah, ini kalau saya bertanya ini, saudara pasti sudah paham benar tentang apa itu keselamatan itu ya. Pengertian tentang keselamatan bagi orang percaya, keselamatan itu eksklusif. Nah, ini pengertian tentang keselamatan yang eksklusif dan yang inklusif. Eksklusif itu bahwa hanya di dalam Yesus, merupakan keyakinan yang mendasar dan mutlak. Bahwa di dalam Yesus itu keselamatan ada. Di luar Yesus gak ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini juga bagian daripada keselamatan yang eksklusif. Nah, itu ya. Jadi keselamatan yang eksklusif itu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Keselamatan hanya bisa diperoleh di dalam Yesus. Dan tidak ada cara lain untuk saya dan saudara mendapatkan keselamatan itu. Atau di luar Yesus tidak ada cara untuk mendapati keselamatan itu. Karena hanya di dalam Yesus keselamatan itu ada. Ini pengertian dan pemahaman tentang yang namanya eksklusif. Alkitab mengatakan begini, Bapak Ibu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Bahwa hanya Yesus jalan keselamatan yang diberikan bagi manusia. Ini keselamatan yang eksklusif itu. Jadi keselamatan yang eksklusif itu bahwa apa? Hanya Yesus. Di luar Yesus gak ada keselamatan. Berbicara tentang keselamatan yang eksklusif, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Bahwa hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Lanjut dalam Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudara garis bawahi bagian kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, atau tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Siapa Dia itu? Kalau tidak melalui Yesus. Saudara lihat, jadi konsep tentang keselamatan yang eksklusif itu bahwa hanya ada di dalam Yesus. Bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Bahwa hanya percaya kepada Yesus itulah kita beroleh keselamatan. Nah, keselamatan yang inklusif memberikan solusi atau jalan keluar. Kan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Bagaimana supaya orang lain bisa percaya? Bagaimana supaya orang-orang itu bisa percaya kepada Yesus? Maka muncullah konsep yang namanya keselamatan secara inklusif. Keselamatan inklusif itu saya mencatat begini. Keselamatan inklusif memberikan jawaban saat manusia tidak tahu kemana mereka harus melangkah untuk mendapat keselamatan akibat dosa. Keselamatan inklusif itu menjawab begini.
Bagaimana caranya kami mendapat keselamatan itu? Nah, keselamatan inklusif berasal Alkitab adalah bahwa pemahaman keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, sudah lihat, ditawarkan kepada semua orang. Jadi keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia itu ditawarkan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada setiap suku bangsa di luar Israel. Sehingga keselamatan inklusif itu memberikan solusi atau menjawab akan kebutuhan manusia terhadap dosa. Bahwa Yesus datang untuk semua orang. Yesus datang tidak memandang latar belakang suku, bangsa, sosial, kondisi moral. Oh, ini kalau dia moralnya baik, dia nggak butuh Yesus. Moralnya yang jahat saja yang butuh Yesus. Tidak, semua orang butuh Yesus. Karena semua orang berdosa. Itulah yang memaknai atau bisa kita pahami tentang keselamatan yang inklusif yang ada di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 6 ayat 64 ayatnya yang ke-6 itu, manusia tidak ada kekuatan. Semua usaha manusia akan sia-sia. Walaupun ada yang terbaik dilakukan, tidaklah cukup. Kebenaran manusia sangat kotor dan menjijikkan. Juga dalam Roma 3 ayat 23 yang tadi sudah kita bacakan, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia tidak akan pernah menyelamatkan dirinya sendiri. Entah itu dia berbuat amal, entah itu dia berbuat baik, entah itu saya karena rajin memberikan persembahan nih, memberikan perpuluhan nih, maka saya pasti selamat. Enggak. Karena saya ini rajin ke gereja nih, maka pasti saya selamat. Tidak. Itu bukan sebuah jaminan. Itu bukan sebuah alasan bahwa dengan melakukan itu saudara akan diselamatkan. Hanya karena perbuatan baik. Hanya karena perbuatan baik saudara memberikan persembahan atau menolong orang atau memberikan bantuan kepada orang, saudara pasti mendapat keselamatan. Enggak seperti itu. Keselamatan itu hanya ketika saudara, ketika saya dan saudara, ketika semua orang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu semua orang butuh yang namanya keselamatan. Kalau Bapak Ibu yang pernah melihat buku 4 Rohani, jalan pemisah antara manusia dengan Allah, itu semua upaya yang dilakukan manusia untuk datang kepada Allah itu tidak tercapai. Jadi ada gambarannya itu anak panahnya nggak sampai di atas. Semua usaha perbuatan baik manusia berusaha untuk mencari Tuhan nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena manusia berdosa. Namun Allah memiliki sebuah inisiatif yang luar biasa. Dia mengirimkan anaknya, dia memberikan anaknya Yesus, maka ada jembatan keselamatan, yaitu salib. Lalu ada hubungan yang baik terjalin antara Allah dan manusia. Dimulai dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah yang memulai, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena Allah yang mencari manusia. Karena Dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saya dan saudara itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun kita dengan berbagai latar belakang suku, warna kulit, mata berbeda, rambut berbeda, ya kan? Tinggi badan berbeda, semuanya berbeda, masakan di kampung berbeda, tapi kita segambar, kita serupa dengan Allah. Kita berharga di mata Allah, dan Allah berinisiatif untuk datang
ke dunia mencari setiap kita umat manusia. Maka keselamatan yang inklusif itu menjadi bagian yang terpenting bagi umat manusia. Yesus hadir, Yesus datang ke dunia. Seperti kan awalnya itu kan fokusnya hanya kepada orang-orang Israel. Namun ketika orang Israel menolak Yesus, ketika bangsa Israel menolak Yesus, khotbah Yohanes Pembaptis yang adalah orang baptis, gitu ya. Amin. Yohanes Pembaptis itu orang baptis, kan? Itu mobnya seperti itu ya. Yohanes Pembaptis di padang gurun itu berkata bahwa bertobatlah kepada semua orang karena kerajaan Allah sudah dekat. Akhirnya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Keselamatan yang inklusif diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, diberikan juga kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, bangsa, miskin atau kaya, punya rumah atau nggak punya rumah, rumahnya mewah atau rumahnya biasa, bekerja atau tidak bekerja. Yesus datang untuk semua orang. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Menunjuk kepada Yesus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang, saudara lihat, yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Anak Manusia itu, beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat 16 menjadi dasar khotbah saya pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi semua orang yang percaya kepadanya pasti beroleh hidup yang kekal. Kalau hanya orang-orang Israel atau bangsa Israel yang percaya kepadanya, maka keselamatan tidak inklusif. Tapi ketika semua orang, maka semua orang itu di mana saja orang itu berada, di tempat mana saja, yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah keselamatan inklusif di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan yang inklusif menawarkan kepada semua orang bahwa siapa yang percaya kepadanya pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Nah, persoalan-persoalan kita di tempat yang mayoritas Kristen, Ambon, Papua, NTT, orang Medan yang Kristen, itu kan dari lahir itu kan udah bilang orang Kristen. Pupungnya Kristen, opanya Kristen, nenek moyangnya Kristen, maka garis turunannya Kristen, sudah pasti selamat. Gitu kan? Kita meyakini itu. Secara umum kita meyakini itu. Tapi dalam Alkitab menjelaskan bahwa yang percaya kepadanya selamat. Jadi menjadi Kristen karena garis keturunan tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin saudara selamat hanyalah ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Panggilan yang
panggilan keselamatan yang universal kepada semua orang dan juga yang inklusif. 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4 dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi semua orang itu Allah ingin mereka diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang gak mau percaya kepada Tuhan Yesus, itu sangat buruk kehidupan dia. Mengapa? Karena dia tidak merespon apa yang telah Allah sediakan. Karena nggak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena semua orang berbuat dosa, maka dia butuh yang namanya keselamatan. Oke. Agak kecil tulisannya, semoga kebaca. Ya. Soteriologi dalam Alkitab tidak dapat dipungkiri memang bersifat eksklusif bahwa hanya di dalam Yesus, tetapi lebih berkaitan dalam beberapa hal bersifat inklusif yang harus diperhatikan. Jadi keselamatan itu eksklusif bahwa hanya dalam Yesus, tapi ketika kita belajar tentang keselamatan itu inklusif, maka ada beberapa hal yang patut kita pelajari atau yang patut kita pahami. Yang pertama begini, kondisi keberdosaan manusia sebelum diselamatkan bersifat inklusif sebagaimana dinyatakan oleh Roma 3 ayat 23. Bahwa manusia itu dia berbuat dosa, maka dia butuh yang namanya Yesus, keselamatan. Yang kedua, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4 mencatat begini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dalam memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu bagian ketiga itu Petrus menyatakan begini dalam Kisah Rasul bahwa kasih Allah itu bersifat inklusif. Yohanes 3 ayat 16, Galatia pasal 3 ayat 28, maupun juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Jadi ketiga bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa keselamatan itu inklusif, bahwa semua orang itu berbuat dosa dan dia butuh keselamatan dan ditawarkan bagi semua orang. Jadi nggak boleh ada satu orang pun yang tidak diselamatkan. Itu mengapa gereja kita walaupun mahal harganya, kita harus sampai ke Curug, ya kan? Curug berjalan, kita harus kemana lagi? Ke daerah di provinsi ini, kabupaten yang belum ada gereja baptis, kita harus masuk lagi ke situ. Kabupaten mana lagi yang belum ada gereja baptis, kita masuk lagi ke situ. Kan di Bengkulu ini hanya Bengkulu Kota, Bengkulu Tengah, Muko-Muko, Utara belum ada, ya kan? Selatan belum ada. Ini PR kita sebagai gereja baptis, sebagai orang percaya dalam gereja baptis masih sangat banyak. Karena ada banyak orang di tempat-tempat sana yang butuh keselamatan. Ini telah keselamatan dalam konsep pengertian inklusif. Apakah saya dan saudara, ketika beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang pertumbuhan iman, lalu dalam bulan ini kita belajar tentang iman yang progresif itu. Walaupun judul khotbah saya pada pagi hari ini tidak ada dalam tema besar itu, tapi ketika dikaitkan, maka iman yang progresif itu dia paham benar tentang konsep keselamatan inklusif. Oh, semua orang butuh keselamatan. Semua orang berdosa. Maka Injil harus sampai kepada mereka. Supaya apa? Mereka juga beroleh keselamatan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, keselamatan inklusif dalam Alkitab di ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan itu menekankan bahwa keselamatan adalah tindakan kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi manusia di dunia ini. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah menyediakan
yang eksklusif itu. Satunya jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya, itu kematian Yesus di atas kayu salib. Lalu yang inklusif, dia tidak ingin bahwa mereka manusia itu binasa. Maka kita akan memaknai Yohanes 3 ayat 16. Saya membuat beberapa penjelasan tentang inklusif di dalam Alkitab. Ketika kita belajar tentang Yohanes 3 ayat 16, ini kan ayat hafalan yang sudah dihafal sama semua orang. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun juga hafal ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama, di dalam bagian A, Allah mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dunia itu hidup makhluk, hiduplah manusia. Manusia itu bukan hidupnya di planet lain, tapi ada di dalam dunia ini, di bumi ini. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini berbicara tentang keselamatan yang inklusif itu. Tentang kasih Allah yang besar itu. Bukan kepada satu pribadi, bukan kepada satu golongan, bukan kepada satu suku, tetapi bagi dunia ini. Jadi kalau Matius 28, 19-20 dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16, ini menyambung tentang makna konsep keselamatan yang inklusif itu. Kita tahu keselamatan kasih Allah bagi dunia, maka pergilah, jadikan orang Batak saja yang Kristen, kan nggak seperti itu. Atau orang Ambon saja, atau orang Jawa saja sebagai orang Kristen, kan nggak seperti itu. Semua suku bangsa. Yang ke-19, kasih Allah akan dunia ini. Wah, itu. Jadi itulah makna pengertian tentang konsep keselamatan inklusif. Ini pelajaran penting bagi kita yang belajar tentang iman yang progresif, maka kita harus juga belajar tentang keselamatan. Wah, keselamatan itu rupanya inklusif untuk semua orang. Kita lihat, kasih Allah yang sangat besar bagi semua orang. Terus berikutnya, rasa sehingga ia telah mengerjakan anaknya yang tunggal. Itu menunjukkan kasih Allah yang besar itu bagi manusia, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan dosa manusia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah inti dari rencana keselamatan itu. Saya balik sini. Frasa supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada dua hal itu ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Itu kan inklusif itu. Setiap orang yang ada di mana? Di dalam dunia ini percaya kepadanya, karena secara eksklusif hanya Yesus, gak ada yang lain. Kalau saya mau ke pastori, maka saya bisa melewati berbagai macam jalan untuk sampai ke pastori, ya kan? Tapi untuk sampai ke surga, sampai kepada Allah, gak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas. Jalannya hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus. Wah, itu. Jadi kalau ada yang berkata bahwa gak percaya kepada Yesus, orang yang gak percaya kepada Yesus pasti selamat, itu sesat ajarannya. Hanya berbuat baik pasti selamat, itu sesat ajarannya. Hanya ke gereja pasti selamat, itu sesat ajarannya. Gak usah percaya Yesus, yang penting berbuat baik, datang ke gereja, kasih persembahan, pasti selamat. Saudara salah. Saudara sudah menerima ajaran yang salah. Ajaran yang benar hanyalah percaya kepada Yesus.
serahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Tidak ada syarat lain dan ketentuan lain yang harus dilakukan oleh setiap orang selain apa? Percaya dan beriman kepada Yesus. Karena itulah eksklusifnya. Dia mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang, ya, itu inklusifnya itu. Setiap orang tanpa memandang latar belakang orang itu, sukunya, rasnya, di mana dia tinggal. Oh, hanya untuk orang-orang yang kaya diselamatkan. Oh, hanya untuk orang-orang yang miskin saja. Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oh, jadi hanya orang yang miskin saja yang dapat keselamatan. Enggak. Setiap orang. Artinya bahwa tanpa memandang latar belakang, kehidupannya, sukunya, rasnya, di mana saja dia berada, ketika dia mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia pasti diselamatkan. Dan dia pasti mendapat keselamatan. Tidak binasa. Allah ingin supaya semua orang itu percaya kepadanya. Kalau ayat ini, bagian frase ini tidak binasa, kita kaitkan dengan Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, ayat 19 sampai 20 itu klop. Pas. Karena Allah ingin semua orang tidak binasa. Supaya semua orang tidak binasa, maka amanat agung harus dilakukan. Amanat agung harus dikerjakan. Karena dia ingin semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan ada orang yang nggak tahu caranya. Kita yang sudah tahu caranya dan sudah tahu jalannya, tugas kita lah yang harus menyampaikan kepada mereka bahwa ada keselamatan inklusif. Allah ingin supaya semua orang diselamatkan. Allah ingin supaya kamu dan saya diselamatkan. Untuk dapat selamat, mari percaya dan beriman kepada Yesus. Dengan demikian, saudara dapat diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup dalam khotbah saya, keselamatan inklusif di dalam Alkitab, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Panggilan keselamatan yang universal untuk semua orang dan juga inklusif. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Setiap orang yang menerima anugerah keselamatan itu, yang mau menerima anugerah keselamatan itu hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita nggak percaya Tuhan, maka kita nggak akan selamat. Kalau hanya datang ke gereja dan tidak percaya Yesus, saudara pasti tidak diselamatkan. Kalau saudara merasa bahwa sudah diselamatkan karena hanya datang ke gereja, kasih persembahan atau melayani, yakinlah, ujungnya itu mau. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Yesus, percaya, maka yakinlah, ujungnya adalah hidup yang kekal. Jadi nggak ada cara lain untuk saudara selamat, hanya dengan percaya kepada Yesus. Eksklusifnya bahwa hanya di dalam Yesus. Inklusifnya, Yesus ingin semua orang diselamatkan. Dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Okay. Ya. Oleh karena dia tidak ingin setiap orang binasa, maka dia memberikan amanat agung bagi kita.
Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Korelasinya seperti itu. Bahwa keselamatan inklusif dalam Yohanes 3 ayat 16 itu juga terdapat di dalam Matius 28 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikan bukan satu suku bangsa, bukan sebagian, tapi semua orang, semua suku bangsa menjadi siapa? Menjadi muridku. Itu inklusifnya. Jadikan semua orang murid Yesus. Untuk menjadikan semua orang murid Yesus, gereja harus pergi. Gereja harus berani melangkah. Gereja itu bukan gedung ini, tapi gereja itu adalah saya dan saudara yang sudah percaya dan diselamatkan, yang adalah tubuh Kristus. Kita harus pergi memberitakan Injil. Harganya sangat mahal. Karena itu Bapak Ibu yang kemarin ikut Muger, dana Natal, persembahan Natal untuk PI, sisa dana Natal, panitia Natal untuk PI, persembahan Natal sekolah minggu untuk PI, sisa dana Natal persembahan Natal sekolah minggu untuk PI. Karena target kita di 2025 PI berjalan. Kan saudara Mas, ingat visi gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh misioner. Oke, kita melangkah satu persatu. Kita sudah bertumbuh ini kan, kita sudah belajar, iman kita semakin progresif, maka mari kita mulai misioner. Ketika kita misioner, kita akan menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Bukan saja di kota Bengkulu, tapi di kota-kota kabupaten di provinsi ini. Tuhan Yesus memberkati.